Assalamualaikum Sobat Solder, alam jumpa lagi. Apa yang harus dilakukan ketika barang-barang elektronik kita itu terkena air atau terendam banjir? Tapi sebelumnya saya mau ucapkan turut berbelasungkawa dulu untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita di sana di Pulau Sumatera, ya, terkhususnya di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Semoga saudara-saudara kita di sana diberikan ketabahan dalam menjalani hidup, dan semoga dipulihkan kembali kondisinya, baik dari ekonomi, dari psikologisnya, maupun dari lingkungannya, dari hutan-hutannya, ya. Semoga bisa kembali pulih. Lanjut, di sini saya mau kasih informasi buat teman-teman mungkin yang barang-barang elektroniknya itu masih bisa terselamatkan dari bencana banjir ataupun dari dampak banjir, ya. Jadi kalau barang-barang misalnya TV ataupun speaker itu kalau kerendam air, habis terendam air, jangan langsung dinyalakan, ya. Jangan langsung dulu dinyalakan walaupun sudah kering. Sebaiknya dibongkar. Misalnya untuk televisi ini kita bongkar dulu. Kita bongkar per bagian-bagiannya. Jadi untuk casingnya kita bongkar, terus dicuci untuk cover-covernya itu atau casing-casingnya. Kemudian untuk mesinnya itu juga dicucinya menggunakan air sabun, ya. Terus dibilas dan dikeringkan hingga bersih. Untuk speaker aktif yang bahannya bukan plastik, ini bahan seperti MDF ataupun apa ya namanya? Apa sih yang lupa lagi. Apa board namanya itu? Saya lupa. Atau semacam triplex, atau ya semacam bahan yang dipadatkan lah. Itu kalau terkena air sudah pasti dia akan rusak. Nah, itu kita tidak bisa selamatkan. Tapi untuk mesinnya itu insya Allah masih bisa diselamatkan, kecuali mungkin untuk speakernya. Nah, kita lihat ya, untuk speaker ini, speaker kalau dia kerendam banjir, sudah pasti lumpur-lumpurnya bakal masuk ke dalam celah-celah voice coilnya atau celah-celah spoolnya. Nah, itu saya agak gimana ya, saya agak pesimis speakernya bisa bagus lagi, karena kalau sudah kemasukan kotoran di dalam celah-celah spoolnya atau voice coilnya itu, nanti dia punya spool tidak bisa bergerak dengan bebas. Jadi nanti spoolnya itu bakal kegesek-gesek dan akhirnya mempengaruhi kualitas suara. Selain mempengaruhi kualitas suara, juga bisa bikin umur spoolnya atau voice coilnya jadi lebih pendek, karena nanti lama-lama kalau kena gesekan, spoolnya itu dia bakal putus. Nah, gimana solusinya untuk speaker ini? Ya, solusinya ya dibuka voice coilnya, untuk dibersihkan di bagian celah-celah magnetnya itu. Kemudian untuk voice coilnya juga dibersihkan. Tapi kalau dibuka ya sudah pasti kita akan merusak beberapa bagian, dan ini juga butuh skill khusus. Dan saya di sini tidak memiliki skill yang cukup memadai untuk membongkar habis speaker seperti ini. Oke, untuk speaker saya skip dulu ya. Mungkin teman-teman bisa cari referensi cara membersihkan speaker jika terkena banjir. Oke, kita lanjutkan cara membersihkan barang elektronik. Jadi kita anggap teman-teman bisa membongkar sendiri peralatan atau barang elektronik, misalnya televisi, TV LED maupun TV tabung, atau speaker aktif dengan bahan casing dari plastik, ya. Kita anggap teman-teman sudah bisa membongkarnya dan melepas mesinnya. Hati-hati untuk melepas mesinnya, kalau ada fleksibel jangan sampai putus, ya, untuk kabel-kabel fleksibelnya. Kemudian untuk cara membersihkannya supaya bersih, di sini teman-teman siapkan air bersih. Kemudian jangan lupa siapkan juga deterjen atau sabun.
Ya, sebagai contoh di sini saya menggunakan deterjen bubuk. Bisa menggunakan deterjen apa aja, terserah mereknya apa. Kemudian kita juga siapkan peralatan berupa kuas. Nah, di sini saya menyiapkan kabel jumper. Dan sebelum kita mencuci atau membersihkan mainboard ini menggunakan air dan sabun, sebaiknya kita lepas dulu muatan listriknya yang ada di mainboard ini. Ini adalah mainboard TV LED Samsung. Mainboard TV LED Sharp yang biasanya menyimpan muatan itu biasa di elko primer. Ciri-ciri bagian primer itu dia terhubung langsung ke jala-jala listrik, dan walaupun sudah lama tidak dicolok, sebaiknya kita buang ini muatan listriknya dengan cara menghubung singkatkan kaki min dan plusnya seperti ini ya. Jangan langsung ditempel, takutnya muatannya ada banyak, nanti bisa bikin percikan yang cukup hebat. Nah, di gini aja, dibikin sekilas gini sampai kira-kira sudah yakin habis. Nah, kita jepit, tinggalkan beberapa detik. Nah, kalau sudah, kita lepas. Ini kita yakin dia muatannya sudah hilang. Kemudian di bagian sekunder juga untuk elko-elkonya atau kapasitor-kapasitornya ini kita tempelkan di ground sekunder. Nah, ini ground sekunder biasanya yang ada heatsink-heatsinknya seperti ini ya. Ini adalah ground, kita bikin seperti ini. Untuk kaki elko yang ini dia ada di balik sini, kita gini lagi ya, bikin seperti ini. Nah, kalau ada chipset seperti ini, kita bikin lagi seperti ini di semua kakinya kalau bisa. Ingat, tapi yang ground ya, jangan sampai yang positif, nanti IC-nya bisa rusak. Kalau teman-teman tidak yakin yang ini ground, teman-teman bisa tempelkan di sini ya, soket antena, mungkin di soket USB. Ini juga ground atau soket antena ya, bagian luar. Ini adalah ground. Nah, teman-teman tinggal menyentuhkan di semua kaki-kaki IC-nya. Nah, ulangi 2-3 kali sampai kira-kira sudah yakin. Nah, teman-teman bisa melakukan pencucian. Nah, bagaimana dengan power supply TV LCD yang seperti ini ya, yang power supply-nya itu terpisah dengan mainboardnya? Sebenarnya sama saja cara mencucinya. Persiapan sebelum mencucinya yaitu kita membuang muatan yang ada di elko primernya. Elko primernya itu sekali lagi dia terhubung dengan jala-jala listrik. Ini ada soket AC PLN-nya. Nah, ini elko 450 volt. Kita tempelkan di bagian minusnya, kemudian ini plusnya kita sentuh-sentuhkan dia seperti ini. Nah, kalau yakin sudah kosong muatannya, kita lihat lagi elko-elko yang tegangan tinggi. Misalnya kalau ada elko yang 200 volt atau yang 100 volt, kita lakukan hal yang sama. Bagaimana dengan mainboard set top box atau mainboard Cavision? Nah, ini kan dia IC-nya ini atau chipsetnya ini dia ketutup heatsink, jadi kita tidak bisa melihat atau menyentuhkan ke kaki-kaki IC-nya. Nah, ini kita tempelkan dulu nih, dia punya ground boleh di USB, boleh di HDMI, atau mungkin di soket antenanya di sini ya. Nah, di sini ini soket antena kita tempelkan. Ini adalah ground sekunder. Kemudian ini kita sentuhkan di pin output IC regulatornya. Nah, di sini ya, untuk regulator 5 volt. Ini saya contohkan di Cavision ya. Teman-teman bisa sentuh-sentuhkan di bawah kaki elko-elkonya ini. Ini. Nah, untuk memastikan dia punya muatan sudah benar-benar hilang. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa mencucinya. Nah, saya hanya memperagakan ya. Jadi ini jangan takut untuk diguyur. Kalau sudah dibuang muatannya,
kita rendam aja seperti ini. Kemudian kita kasih sabun, terus kita kuas-kuas. Kalau sudah, terus kita bilas. Nah, kalau misalnya belum bersih dari lumpur-lumpur ataupun dari kotoran-kotoran, lakukan pencucian sekali lagi sampai kira-kira sudah bersih dari lumpur. Baru teman-teman jemur di bawah terik matahari ya, di bawah terik matahari langsung, biar cepat keringnya dan keringnya itu bisa merata. Nah, kalau tidak ada terik matahari ya mungkin karena lagi hujan atau mendung, ya didiamkan aja di dalam rumah. Kita tunggu sampai ada matahari, terus nanti kita jemur lagi di bawah terik matahari. Kalau misalnya belum ada terik matahari, teman-teman diamkan dulu di dalam rumah, mungkin dimiringkan seperti ini ya, jadi airnya itu nanti dia ngalir turun. Kemudian kalau teman-teman punya blower atau apa ya namanya, hair dryer, ya tinggal dipanaskan. Kalaupun sudah dipanaskan, jangan langsung dipasang dulu ya. Kita keringkan lagi, kita diamkan lagi. Kalau bisa sih dipanaskan beberapa kali, 2-3 kali, sampai yakin benar-benar bersih, baru dipasang kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.